Saudara-saudari dari keluarga Vincentian, kita lanjutkan meditasi tentang doa. Sudah 2 kali. Saya kira ini begitu penting sehingga harus kita teruskan. Dan saya ambil justru dalam buku Jalan Vincentian salah satu doa yang diberikan, doa dari Vincentius, halaman 220. Bunyinya, Engkau ya Allahku, Engkau telah mengasihi aku, namun kasih-Mu justru melukai aku. Engkau telah melukai dan menembus hatiku dengan panah-panah bernyala. Engkau telah melemparkan api yang suci ini ke dalam hatiku, dan api itu membawaku kepada kematian demi cinta. Oh, terberkatilah untuk selamanya. Kita harus waspada kalau ada kutipan. Selalu harus kembali kepada konteksnya. Memang teks itu indah, tetapi teks itu adalah bagian dari suatu konferensi dari Vincentius, di mana dia mohon supaya kita menghindari ekses dalam kasih kepada Allah. Dan dalam tulisan itu yang pada tanggal 4 Agustus 1655, dia memberi suatu peringatan kepada ketua novisiat dengan berkata, hati-hati, ada calon iman yang baru, novis yang begitu berkobar-kobar dalam doa sehingga mereka jatuh sakit. Dalam konferensi itu saya tarik 2 istilah yang penting. Pertama, yang diambil dari Lukas bab 11 ayat 1, ya Tuhan, ajarilah kami berdoa. Berarti bukan urusanku, tetapi Tuhan mengajar. Dan kalimat kedua, Vincentius berkata, ingatlah apa yang dikatakan oleh Santo Franciscus de Sales, seorang yang justru menulis buku-buku tentang meditasi, di mana dia berkata, saya tidak akan mau pergi kepada Allah bila Allah sendiri tidak datang kepada aku. Ini inisiatif pada Allah. Dan itu justru kesalahan dari pastor-pastor atau novis-novis yang baru itu, yang kira bahwa mereka harus berusaha untuk ada dekat dengan Allah. Bila, kata Vincentius, Allah mau menyerahkan diri, ia melakukannya tanpa kekuatan jasmani. Dan dia berbuat itu dengan cara halus, sangat lembut, manis, penuh kasih. Maka marilah kita seringkali memohonkan kepada Tuhan anugerah doa itu, dan dengan kepercayaan besar yakin bahwa Tuhan akan beri, bukan usaha sendiri. Allah dari pihaknya tidak mencari sesuatu yang lebih baik daripada membiarkan kedatangannya, menunggu kedatangannya. Kita harus berdoa dengan tekun memang, dan tidak pernah harus putus asa. Itu kata Vincentius juga. Maka perlu menghindari kemalasan untuk berdoa, tetapi juga perlu menghindari ekses lain, yaitu tekan, mengeluh, berteriak, memaksa diri
sampai menjadi gila, kata Vincentius, sampai jatuh sakit. Perlu menanamkan sikap wajar dalam hati kita. Kita penuh kemauan yang indah-indah, tapi untuk apa? Untuk puas dengan diri sendiri, atau untuk sungguh-sungguh membiarkan Allah mendekati kita? Santo Vincentius penuh dengan umur, dan pernah Sri Paus Franciscus berkata bahwa Vincentius adalah salah satu dari orang kudus yang paling suka umur. Maka dalam menegur novis-novis yang terlalu kuat untuk berdoa secara hebat, dia meniru mereka. Katanya dengan meniru frater-frater itu, oh, saya harus mengalami kehadiran Allah, terus menerus saya harus merebutkannya, seperti leher terpegang. Saya tidak akan melepaskan itu dengan segala kekuatan. Saya akan berpegangnya sampai, kata Vincentius, sampai jatuh sakit, sampai gila. Sungguh keterlaluan, kata Vincentius. Dan dalam godaan-godaan itu dia lihat dengan setan, bukan rahmat. Akibatnya orang yang berdoa secara berlebihan, dalam arti mencari emosi, mencari itu semua yang biasanya juga dicari dengan semua metode seperti yoga dan lain-lain, bukan menunggu Tuhan datang. Maka dia berkata bahwa kita harus belajar untuk berdoa untuk nanti berguna. Kalau jatuh sakit, kalau pusing, kalau otaknya sudah beres lagi, guna apa untuk orang miskin? Maka doa perlu diletakkan dalam konteksnya. Doa dari buku ini bukan suatu contoh yang perlu kita tiru, tetapi suatu godaan. Teks aslinya, engkau Allahku, justru engkaulah yang mengasihi, sayalah yang melukai saya. Aneh ini. Engkaulah yang telah melukai dan menembus hati saya dengan panah-panah yang menyala-nyala. Engkaulah yang telah melemparkan api yang suci ini ke dalam hati saya. Dan api itu membawa saya pada kematian demi kasih. Oh, terberkatilah untuk semuanya. Ya penyelamat, engkau telah melukai hatiku. Dan ini kutipan dari Kidung Agung, di mana si perempuan yang jatuh kasih berkata, engkau telah melukai hatiku. Memang godaan-godaan dari orang yang baru mulai dalam hidup rohani mau hebat dan mau ambil dari contoh Teresia dari Avila atau macam itu, lupa bahwa jalan orang kudus itu panjang, dan lupa bahwa orang seperti Teresa dari Avila orang aktif, bukan orang yang hanya hidup dalam bayangan. Dan kalau dia mendapat sesuatu yang pengalaman mistik yang luar biasa, ini kehendak Allah, bukan usahanya. Kalau mau mencapai itu berarti bukan cari kehendak Allah, tetapi cari kesenangan sendiri. Memang Santo Vincentius berkata, berilah aku seorang pendoa
dan ia akan mampu melaksanakan segala sesuatu. Memang inilah kita punya itu juga dalam buku ini halaman 192. Dia juga berkata, marilah kita mencintai Allah. Tetapi katanya, dengan mencucurkan keringat dan dengan menyingkirkan lengan baju, bukan dengan mengharapkan mistik dan lari-lari di dunia yang hanya imajinasi. Ini juga kalimat kedua dari ini halaman 26. Berarti banyak kalimat yang bagus itu, tapi selalu hati-hati, ada konteksnya. Kalau yang doa yang dikutip di sini, sayangnya tidak dikatakan bahwa doa yang indah, tetapi bahaya kalau hanya mau merasa. Kita akan lanjutkan dengan meditasi itu dalam kali berikutnya, justru untuk lihat hubungan antara aksi dan doa. Kalau memisahkan kedua-duanya, itu bukan lagi doa Vincentian, bukan lagi cara rohani dan injili untuk membawa kabar baik kepada orang miskin.